dan barusan bulan lalu dia di wisuda. Dia murni anak jalanan yang dulu saya ketemu di daerah Jauh sana, jauh banget di sana. Dulu luar biasa mokoknya, bajingannya, bohongin terus dan sebagainya. Tapi saya bersyukur hari ini saya bisa berdiri di sini dengan dia, yaitu bukan untuk pamer. Tujuannya kami hari ini adalah untuk melaporkan kepada saudara di mana saudara telah menginvestasikan uangnya saudara di hidup mereka semuanya. Bahkan kita mau dengar kesaksiannya, biar dia yang bicara lebih banyak, nanti saya bicara lagi. Pagi semuanya, salam Bapak Ibu. Nama saya Rudi, mungkin sebagian sudah ada yang kenal. Saya mau ceritakan latar belakang saya. Saya dari anak jalanan. Di tahun 98 saya ditinggal orang tua. Saya waktu ngamen, saya pulang ke rumah, orang tua saya tipu orang kasus. Jadi bingung saya mau kemana saya ini. Ngamen aja terus. Akhirnya ngamen, jalanan sampai saya benar-benar gak punya masa depan. Yang saya pikirkan saya bisa makan saja, tiap hari bisa makan. Waktu tahun 99 akhir saya ketemu papi. Saya ditawarkan untuk sekolah lagi. Saya pikir daripada di jalanan iseng aja ya wis, ikut papi. Saya disekolahkan mulai SD. Jadi latar belakang saya Islam, sampai sekarang keluarga masih Islam, hanya saya yang Kristen. Saya disekolahkan papi, ya karena dari anak jalanan saya nakal juga. Saya nakal, saya dikeluarin kelas SMP, saya dikeluarin. Jadi saya hidup dari teman ke teman, dari teman ke teman. Semakin banyak saya bergaul, semakin jelek yang saya dapatkan. Mulai SMP saya sudah kenal free sex. Jadi kalau zaman sekarang free sex itu sudah umum bagi anak-anak di luar sana. Saya mulai SMP tahun 2001, 2002 saya sudah kenal free sex. Saya masuk SMA semakin nakal, saya sudah kenal narkoba. Jadi semakin hidup saya hancur-hancuran dan saya bingung mau kemana lagi. Tapi benar-benar Tuhan pakai papi. Saya dipertemukan lagi sama papi, saya didukung lagi sama papi, saya dididik. Kalau saya mau katakan orang yang selalu optimis sama saya, sebagian dari semua yang saya dapat sebutkan ya papi. Papi nggak pernah pesimis sama saya. Kenyataannya memang nggak layak saya. Kenyataannya ya memang bajingan. Tapi papi orang yang benar-benar nggak punya pesimis sama saya. Dia selalu lihat bahwa saya nanti bisa sukses, saya bisa dipakai Tuhan. Akhirnya saya lulus SMA, saya disekolahkan di Bandung. Saya ikut DTS, saya ikut SOL sebagai pendidikan karakter saya supaya lebih baik lagi. Di sana juga kasus lagi saya. Pokoknya saya ini kalau di mana-mana kasus. Bingung saya juga. Kayak gini saya ini. Kasus saya di Bandung. Akhirnya ya puji Tuhan, Tuhan tetap baik. Akhirnya saya bisa lulus sekolah di Bandung. Tahun 2008 saya dikuliahkan. Saya kuliah, saya tetap proses untuk semakin lebih baik lagi. Benar-benar Tuhan baik sama saya. Titik balik saya sama Tuhan waktu saya semester 7. Saya benar-benar putus asa. Saya tidak bisa Tuhan. Saya ini anak jalanan. Saya sempat cuti 1 semester. Saya kerja supir bemo. Saya ya ampun, saya pikir waktu itu saya duduk sendirian. Tuhan, saya pernah merasakan manisnya hidup sama Tuhan. Bahkan saya pernah dikasih tanggung jawab Tuhan untuk mendidik, dipakai Tuhan untuk anak jalanan. Saya pernah merasakan dipromosikan sama Tuhan di gereja ini. Saya pernah. Sampai akhirnya kok saya supir bemo, setoran 60.000 belum bensinnya. Saya bisa pulang sehari bawa 30.000 sudah bagus. Seketik balik saya semester 7 saya nggak kuliah. Saya mau tak tinggalin. Saya pikiran malah saya kuliah dibayarin orang aja nggak rugi. Hidup saya pernah kuliah. Saya sampai pernah begitu, saya putus asa. Tapi waktu itu di Brasil. Jadi saya bingung mau cari mentor siapa. Nggak ada orang yang mentorin saya, yang ngerti saya. Akhirnya saya tetap sama mami terus, dimentorin mami. Saya kenal mami sama papi. Saya semakin mengerti. Oh, naluri seorang ibu seperti ini, naluri seorang ayah seperti ini. Sampai akhirnya saya berdoa aja, Tuhan, bulan lalu saya di wisuda. Itu benar-benar buat saya tercengang saya. Bisa ya saya anak jalanan
bisa wisuda S1 sekarang. Itu sekarang saya sudah bekerja, jadi saya bekerja di satu perusahaan. Ya mungkin ini benar-benar faith saya sama Tuhan. Saya nggak minta tolong Papi untuk carikan kerjaan. Mungkin bisa, kalau saya mau pikir ya mungkin Papi punya teman ke teman, saya bisa. Tapi waktu itu Tuhan, saya nggak mau iman saya nebeng terus sama orang. Kalau mau saya faith, hari ini saya mau faith Tuhan. Sekarang benar-benar saya cari koran, saya cari sendiri, saya cari lamaran, semua banyak lamaran. Saya kerja di Sidoarjo, diterima di satu perusahaan. Bayarannya mungkin kecil, tapi Tuhan ajarkan saya untuk kerjaan saya nggak pantas kalau S1 bekerja seperti itu. Seharusnya kalau saya mau menilai ijazah saya, tapi Tuhan ajarkan saya jangan pernah sempitkan pandanganmu hanya gara-gara sebuah perusahaan, hanya sebuah pekerjaan yang kecil mungkin bagi saya, tapi di balik itu saya dibentuk untuk Tuhan menjadi seorang manajer.